Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kafi Nasbi. Di video ini saya akan membahas tentang pernikahan dan perwakilan dalam perspektif fikih, yaitu sah dan benar apabila terpenuhinya syarat dan rukun. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah misalnya fikih. Langsung saja kita ke pembahasannya. Pernyataan bahwa pernikahan dan perkawinan adalah sah dan benar apabila terpenuhinya syarat dan rukun adalah inti dari penetapan keabsahan suatu akad dalam fikih. Untuk lanjut pembahasan, saya akan menjelaskan pengertian sah dan benar dalam fikih terlebih dahulu. Dalam konteks akad atau perjanjian termasuk pernikahan, fikih membedakan antara unsur-unsur yang membuat akad sah atau sahih dan yang membuatnya benar atau lazim, yang dalam artian mengikat dan memiliki akibat hukum sempurna. Yang pertama yaitu sah atau sahih. Akad dikatakan sah jika telah terpenuhi seluruh rukun dan syarat pokoknya, yang dimana rukun adalah unsur-unsur dasar yang keberadaannya mutlak dan merupakan tiang penyangga terbentuknya akad. Jika ada satu rukun saja yang tidak ada, maka akad tersebut bisa dikatakan batal atau batil. Sedangkan syarat adalah hal-hal yang harus ada untuk mengesahkan rukun tersebut, meskipun bukan bagian dari esensi rukun itu sendiri. Jika syarat tidak terpenuhi, akadnya menjadi fasid atau rusak ataupun batal ataupun tidak sah. Yang dimana dalam pernikahan, akad yang sah berarti pernikahan tersebut telah dianggap terbentuk secara syar'i dan menghasilkan akibat hukum dasar seperti halalnya hubungan suami istri. Yang kedua, benar atau mengikat atau bisa disebut juga nafidz atau lazim. Akad yang sah belum tentu benar. Akad menjadi benar apabila selain sah, ia juga bebas dari penghalang-penghalang yang mencegah berlakunya akibat hukum secara sempurna. Misalnya, tidak adanya paksaan atau dilakukan oleh orang yang balik dan berakal. Nah, dalam pernikahan, sahnya pernikahan adalah minimal, sedangkan status benar atau lazim adalah kelengkapan yang menjamin akibat hukumnya berlaku tanpa mauquf, yang artinya tertunda atau bergantung pada izin pihak lain. Nah, dapat disimpulkan secara umum dalam konteks pernikahan, terpenuhinya rukun dan syarat secara otomatis membuat akad tersebut sah dan secara praktis juga benar, karena syarat dan rukun pernikahan telah mencakup syarat keabsahan yang utama. Oke, yang selanjutnya yaitu saya akan membahas rukun dan syarat pernikahan dalam fikih. Menurut mayoritas ulama yang salah satunya mazhab Syafi'i, rukun pernikahan yang wajib dipenuhi agar pernikahan itu sah ada 5. Di antaranya, yang pertama calon suami, kedua calon istri, yang ketiga wali nikah, yang keempat 2 orang saksi, dan yang kelima ijab dan kabul. Yang pertama, calon suami. Harus seorang laki-laki yang jelas identitasnya dan tidak terhalang secara syar'i untuk menikahi calon istri. Misalnya bukan mahram, tidak sedang beristri 4, dan beragama Islam. Yang kedua yaitu calon istri. Harus seorang perempuan yang jelas identitasnya dan tidak terhalang secara syar'i untuk dinikahi. Misalnya bukan mahram, tidak sedang dalam masa iddah, dan beragama Islam. Yang ketiga yaitu wali nikah. Wali nikah harus pihak laki-laki dari keluarga calon istri yang memiliki hak menikahkan sesuai urutan nasab dengan syarat beragama Islam, baligh, dan berakal. Yang keempat yaitu 2 orang saksi. Harus ada minimal 2 orang laki-laki beragama Islam, baligh, berakal, adil, dan memahami maksud dari akad nikah dalam sebuah pernikahan. Dan yang terakhir yaitu ijab dan kabul. Ijab yang berarti penawaran dari wali atau yang mewakilinya, dan kabul yang berarti penerimaan dari calon suami atau yang mewakilinya. Ijab dan kabul ini harus diucapkan dalam satu majelis dengan jelas, tegas, dan tidak mengandung syarat yang membatalkan.
Selanjutnya saya akan bahas syarat-syarat yang melengkapi rukun atau juga bisa disebut syarat sah. Syarat adalah ketentuan yang harus dipenuhi terkait rukun-rukun tersebut agar akad menjadi sah. Seperti bukan mahram. Misalnya, calon suami dan istri tidak memiliki hubungan mahram seperti nasab, persusuan, atau pernikahan yang dapat menghalangi pernikahan. Nah, tentunya ini tidak boleh dilakukan. Yang kedua yaitu kejelasan. Identitas calon suami dan istri harus jelas dan terperinci, baik itu dari asal usulnya ataupun dari hal yang lain. Dan yang ketiga ini tidak sedang ihram. Calon suami, calon istri maupun wali yang akan menikahkan itu tidak boleh dalam keadaan sedang ihram atau sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah. Dan yang keempat yaitu saling rela. Baik calon suami maupun calon istri tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menikah, bahwa kedua calon mempelai tersebut murni menikah atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain. Dan yang terakhir yaitu wali untuk wanita. Kehadiran wali ini bagi calon istri adalah syarat mutlak, kecuali dalam panjangan mazhab tertentu diperbolehkan tidak ada wali, namun tetap harus menggantinya dengan wali yang lain. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.